Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web dengan deskripsi tugas, yaitu pembuatan aplikasi menggunakan framework Flutter, backend Laravel, Golang atau Python, dan database-nya ada di MySQL atau Firebase. Untuk anggotanya sendiri di sini ada Ridwan Febnur, lalu ada Nur Fazri, ada Siti Rahma Hakim, ada Ahmad Ramadan, dan saya sendiri Cekwita Yulia sebagai moderator. Sebelumnya untuk aplikasi yang kita buat yaitu ada Tabunganku. Ini aplikasi untuk untuk track record tabungan. Nah, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu untuk detail code-nya oleh rekan saya Ridwan Febnur. Dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan project dari aplikasi Tabunganku. Sebelum masuk ke aplikasi mungkin ke bagian struktur dari backend itu sendiri. Jadi di sini kita memakai framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP, dan di sini terdapat migration, yaitu di sini saya membuat migrasi yang cuma ada saving, yang dimana di sini table saving itu untuk kayak ketika nge-create ngebuat tabungan baru. Nah, di table inilah semua datanya tersimpan. Dan selanjutnya itu ada table user, yang dimana di sini table-table untuk pengguna lain untuk ngebuat akun. Dan di sini juga ada yang dimana di sini Laravel kita pakai API ya. Ada out controller yang menghubungkan antara front end dengan back end. Karena di sini front endnya memakai Flutter, jadi untuk menghubungkannya kita pakai API. Dan API dan selanjutnya juga itu ada di saving controller, yang dimana ini controller untuk kayak ngebuat tabungan baru, terus bisa nge-get data atau narik data dari si tabungan yang udah dibuat. Setelah itu kita bisa ngelihat juga datanya, bahkan kita juga bisa menghapus datanya kalau memang tidak sesuai. Dan selanjutnya itu ada juga function untuk menambah tabungan harian. Dan selain itu di sini juga ada function untuk withdraw. Jadi ketika tabungan itu udah tercapai targetnya, itu kita bisa menarik dananya. Dan sini untuk menarik dananya tidak menggunakan third party apapun, jadi hanya pure dari logic si sistemnya aja. Jadi cuman mengubah status withdraw-nya. Mungkin itu dari struktur project backend-nya sendiri. Dan sekarang kita masuk ke struktur project dari front-end-nya, yang dimana di sini menggunakan Flutter. Untuk fiturnya itu lumayan banyak ya. Di sini ada out, yang dimana untuk konfigurasi user login ataupun register. Dan di sini juga saya menggunakan state management block. Setelah itu ada fitur saving, yang dimana di sini untuk mengelola ngebuat tabungan baru, memperbarui, terus bisa nge-withdraw juga. Nah, jadi untuk struktur foldernya kurang lebih seperti itu. Mungkin selanjutnya tiap fitur dari aplikasi akan didemokan atau akan dijelaskan oleh rekan saya
Yang pertama itu adalah Pak Fajri dulu. Oke, Fajri. Baik, terima kasih buat Ridwan atas waktunya. Selanjutnya kita masuk ke UI UX tampilannya. Yang pertama ada tampilan login. Oke. Dicoba ke tampilan loginnya dulu. Di sini ada email sama password. Kemudian ketika kita tidak mempunyai data atau tidak mempunyai akun, kita bisa langsung daftar ke sekarang. Kita bisa diklik menu daftar akunnya. Di sini user disuruh meminta untuk memasukkan nama lengkap. Contoh saya tulis fajri@gmail.com. Kemudian di sini maaf, seharusnya di sini ada Fajri untuk emailnya fajri@gmail.com. Kemudian kita membuat atau create passwordnya. Ini bisa masukkan angka. Lalu yang kedua kita harus mengkonfirmasi passwordnya. Nah, dimana nanti pada saat kita mendaftar, si database ini masuk ke dalam migration yang sudah dijelaskan oleh Ridwan tadi, ke dalam migration user di controller juga untuk perintah-perintah pengaturan user. Kemudian setelah si user mendaftar akun tersebut, user akan mencoba untuk memasukkan username atau email dan passwordnya. Di saat user mengklik email dan passwordnya dengan button login, akan muncul tampilan menu, yang dimana tampilan menu ini akan dibahas oleh Ramadan. Oke, di sini saya akan coba sedikit. Di sini kita mau di profile akan ini ada fitur buat contoh. Di sini ada fitur tentang menambahkan image. Di sini saya sering menambahkan seperti saya contoh. Setelah itu ada tentang nama tambahan. Di sini saya akan tentang untuk pembeli iPhone 12. iPhone 12. Setelah itu ada saya ingin target tabungan itu untuk 13 juta atau sekian. Dan di sini ada resolusi yang minggu atau bulanan. Terus di sini ada nominal menabung. Nominal menabung itu contoh saya menabung contoh 10.000 per hari. 10.000 per hari dengan tanggal mulai contoh Selasa November 2025. Oke. Dan tanggal berakhirnya itu di tanggal 31 Desember 2025. Oke. Jadi ketika kita sudah mengisi fitur semua, saya akan menyimpan tabungan untuk mengisi teman-teman. Nah, di sini fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Siti Rahmati. Kita nambahin tuh water file folder. Nah, kita nabung 17, iPhone 17. Nah, kan itu udah kekumpul 550 ya. Nah, ketika kita nambahin nominal, misal hari ini kita mau nambahin 50.000 lagi. Nah, berarti kan udah kekumpul tuh 600. Nah, yang terkumpulnya nambah dan yang kurangnya jadi berkurang gitu. Jadi ini adalah historinya, jadi kita bisa langsung lihat nih kita udah pencapaiannya udah sampai mana. Lalu masuk yang lebih detailnya, yang tercapainya akan disampaikan langsung oleh Cek Wita. Oke, kita masuk kelas feature ya. Jadi ini masuk ke fitur tabungan tercapai, di mana di sini diperlihatkan track record tabungan yang sudah tercapai. Nah, karena tadi di fitur yang sebelumnya hilang karena sudah tercapai, dia masuk ke sini. Nah, di sini detailnya, terus di sini juga ada button tarik tabungan.
Jadi dia bisa ditarik tabungannya kalau sudah tercapai. Jadi tidak terganggu kalau belum tercapai, belum bisa ditarik. Seperti itu. Nah, untuk nextnya, kembali ke profile. Nah, di sini di profile saya kita bisa agak. Mungkin ini sudah masuk feature terakhir penjelasan dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.